Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita panjatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga kita ikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni Aslamiyah, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Yang kami hormati Ibu Dik dan Bapak Abdul Rahim selaku peserta CGP Angkatan 11 Kota Cirebon yang insya Allah akan memaparkan terkait diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau-beliau yang sangat luar biasa, yang insya Allah kita juga sudah tatap mereka berdua yang ada di depan kita semua ya Allah. Selanjutnya marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada sambutan dari Kepala Sekolah SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon pada Ibu Sri Wahyuni Aslamiyah, Sarjana Pendidikan, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan pemaparan terkait diseminasi budaya positif SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma para keluarganya, para sahabatnya, dan telah dilimpahkan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama saya hormati CGP ya, CGP Angkatan 11 Kota Cirebon, yaitu Ibu Dik dan Bapak Abdul Rahim. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hari ini insya Allah akan mendapatkan ilmu ya, pemaparan terkait materi diseminasi budaya positif. Ini semua mungkin sudah Bapak Abdul Rahim dan Ibu Dik ketahui, mungkin sudah melaksanakan kegiatannya dalam beberapa kali, sudah dalam kali kedua ya, untuk dan hari ini akan menularkan ilmunya atau hal-hal yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Mengapa hal ini harus dilakukan? Budaya positif di sekolah itu mengapa harus dilakukan? Karena memang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, tentu saja kita juga harus mengetahui perkembangan individu masing-masing dari peserta didik. Bagaimana kita menumbuhkan berbagai budaya positif di SMK Informatika. Jadi silahkan hari ini kita mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 11 Kota Cirebon. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan juga di kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran di SMK Informatika
Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Siap Bapak Ibu? Siap. Semangat ya. Semangat. Ya, semangat. Mungkin itu saja sekilas yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari pemateri kita, narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir kegiatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon atas sambutannya. Baik, lanjut saja. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan dari Bapak Abdurrahim, Sarjana Komputer. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Pula pada saya dan rekan-rekan guru semua yang sudah meringankan langkahnya dalam agenda diseminasi. Ada beberapa agenda yang insya Allah akan kita laksanakan ini, yaitu yang pertama spin positif dan nilai-nilai keberhasilan digital. Lalu kita nanti akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nanti bisa membedakan mana itu motivasi, mana itu hukuman, mana itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Lalu yang ketiga kita akan belajar bagaimana membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid kita membuat keyakinan kelas yang harus bersama-sama kita patuhi. Lalu ada kebutuhan dasar manusia dan restitusi 5 kontrol dan juga. Untuk yang pertama mungkin saya akan menyampaikan tentang materi mempraktikkan kegiatan berikut ya, namanya cobalah buka ya. Adalah tangannya bisa sambil mengepal gini ya Bapak Ibu ya. Adalah A, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda serta membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Yang perlu lakukan adalah Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda tersebut begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda ya, berarti bisa tangan sebelahnya ya, atau berpasangan ya, bisa berpasangan. Ada pada depan aja Bu. Mungkin Mas Prima dengan Pak Firman ya. Berpasangan ya. Kita berpasangan. Teman Anda yang B ya, boleh menghardik, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, mungkin contoh Mas Prima yang mengepalkan tangan, nah Mas Prima yang membujuk, yang menggoda. Ya, bukan memaksa membuka, tapi menggoda. Sambil berdiri. Membujuk Mas. Foto aja. Ya, membujuk. Prima, supaya bisa mau mengepal, apakah itu dikasih uang ya, atau dikasih atau dikritik ya, atau dimarahi, atau dihabis supaya Mas Prima ini nanti pas udah duduk dari belakang ya. Suruh ngapain? Artinya nayanya cemburu. Yang A ya, yang dibujuk
Mas Prima yang membujuk. Oke, coba Oke. dilihat. Coba dipraktekkan, silakan. Dibujuk sampai sekiranya teman yang mau membuka kepala tangannya. Ayo, entah itu dimarahin ya, dikasih uang ya supaya mau membuka kepala tangannya. Barangkali ada amplopnya. 30 detik aja ya. Boleh dimarahin ya, diancam kamu kalau nggak buka kepalanya. Gantian ya, mau nggak? Gantian. Bos dulu lah. Tuh, nggak CS lagi lah. Gimana nih, CS nih? Ada yang bisa berhasil kebuka? Itu sih. Ayo. Ada yang berhasil kebuka? Itu bagus ini. Buka nggak? Ya, berarti masing-masing mempertahankan ya, mempertahankan. Oke, sekarang gantian. Sekarang gantian. Bu Yaya yang membujuk, Bu Mira yang mengepalkan tangan. Sekarang Mas Prima yang mengepalkan tangan. Agresif Bu dia. Mira yang membujuk. Kasih Ayo, bilang. sekarang gantian. Astagfirullah, dia yang buka. Orang terlibat orang lain. Habis dia. Saya mau melihat di dalam ada apa. Apakah ada emas di dalam? Sorry, I don't. Aduh, ayo. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia aja share. Cuma dikasih 100.000, orang nggak mau buka. Coba Coba. Aku akan rela kalau ibu Yaya ngasih 100.000. Oh, saya langsung gini. Boleh. Curhat. Boleh. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, dari hasil yang tadi sudah kita lakukan bersama, ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan ya, atau bisa kita ambil pelajaran dari yang sudah kita lakukan tadi. Ketika masing-masing mempertahankan kepala tangannya, dan yang satunya menggoda, membujuk, merayu, ya, mengancam, ya, supaya mau membuka kepala tangannya. Kita coba lihat apakah ini jawaban Bapak Ibu itu sama atau beda ya. Kita coba lihat pertanyaan pematik yang pertama. Apakah Anda, ya berarti ini yang A ya, atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda? Kan mungkin tanya dari dulu Mas Prima ya. Mas Prima tadi berhasil kebuka nggak kepala tangannya? Cuma tahu. Hah? Tahu. Tahu apa? Tahu isinya apa gitu. Berarti nggak maksudnya kepala tangannya nggak berhasil Enggak. meskipun Enggak. dibujuk, Iya. dirayu. Ya, yuk diancam enggak. Kenapa itu Mas? Mungkin karena kurang ya. Kurang keras lagi. Bujaknya kurang besar lagi mimanya gitu. Iya. Kalau Mas Firman Nggak berhasil, Pak. nggak berhasil. Tadi diajak salaman, dia sombong, nggak mau. Aslinya. Semuanya tidak berhasil membuka Kepala. tangannya ya. Ada yang berhasil nggak tadi? Nah, coba lihat yang berhasil. Bu Ida. Oh, Bu Yaya. Saya Berhasil kebuka. berhasil ngebuka. Alasannya Alasannya karena dia diiming-iming uang mau. Iya. Padahal baru 50.000 itu. Apalagi 1 juta. Coba Bu Ida. Makasih Bu Yaya. Tadi berhasil dibuka dengan cara dilikitikin. Oh, Iya, baru hanya mau. terbuka. Iya. Nah, apakah Anda atau
atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang berhasil menutup terus dari awal sampai akhir? Bu Ida. Alasannya apa, Bu? Kenapa, Bu? Saya mempertahankan apa yang saya pegang. Jangan sampai jangan sampai lepas orang lain. Jangan sampai. Oke, Mas Firman tadi terima kasih juga. Sama Pak, saya kekeh dengan apa yang saya punya. Berarti nggak tergoda. Ya. Nggak berubah ya. Betul. Nggak berubah, tetap pada prinsip pertama. Oke. Nah, dalam kegiatan yang tadi Bapak Ibu bersama-sama kita lakukan, ya, itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya masing-masing? Siapa? Diri kita sendiri atau dikontrol oleh orang lain? Diri kita sendiri. Nah, sekarang mengenai disiplin positif, ini berkaitan dengan yang tadi ya. Jadi ketika kita mempertahankan prinsip ya, entah itu digoda, ya, dirayu, lalu diiming-imingi dengan uang, tapi kita tetap mempertahankan, itu berarti kita salah satunya tetap mempertahankan keyakinan yang ada pada diri kita atau pada apa yang kita miliki. Nah, ini berkorelasi nanti dengan kegiatan yang akan ya motivasi dan keyakinan kelas yang bersama-sama kita buat nanti ya, terhadap motivasi pada diri kita sendiri. Atau dari Miss Didi ada tambahan? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak Ibu hebat, Ibu Kepala Sekolah dan Pak Abdal sebagai MC. Terima kasih juga atas kesempatannya Pak Aim. Di sini insya Allah kita sharing aja ya. Nah, kalau boleh saya berpendapat tadi, kalau misalnya tadi tentang kepalan tangan. Nah, ini kan tentang kendali atau kontrol. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang guru, kira-kira gimana? Misalkan dihadapkan dengan anak didik gitu atau siswa, siapa yang memegang peran kontrol? Guru, ya kan? Oke. Terus bisa nggak kalau misalnya peserta didik juga punya peran kontrol? Bisa nggak? Bisa aja. Mereka juga mungkin bisa jadi punya prinsip gitu ya. Nah, tadi kan ada yang digoda, ada yang dikilik-kilik. Nah, misalkan ini terjadi pada anak. Apa akan membuka kepalan tangan? Bisa jadi ketika ada motivasi dalam dirinya. Nah, motivasi tersebut bisa datangnya dari intrinsik atau ekstrinsik. Kalau dari intrinsik berarti memang dia ingin membuka kepalan tangannya sendiri karena keinginan dirinya, kesadaran dirinya. Ingin membuka, ikhlas gitu ya, sukarela nih saya buka gitu ya. Tetapi ketika motivasi itu datangnya dari intrinsik, seperti tadi tidak ada yang benar dan salah, bisa jadi intrinsik itu berarti ketika anak ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih positif itu perlu dorongan dulu, perlu motivasi. Dari mana? Bisa juga dari guru, orang tua, ya kan? Lingkungan sekolah, teman-temannya yang mendukung seperti itu. Nah, itu kaitannya tentang tadi kepalan tangan teori kontrol ya. Kemudian lanjut Pak Aim. Oke, di sini kita masuk berkaitan dengan disiplin. Seringkali nih kita sudah tidak awam ya dengan istilah disiplin. Barangkali dari Bapak Ibu tahu nih, ada yang bisa menjabarkan nggak? Barangkali ada yang mau berpendapat tentang apa sih disiplin itu? Disiplin, ayo. Disiplin dulu. Oh ya boleh Pak Abdel, mangga. Sepengetahuan saya, kalau disiplin itu kita taat aturan ya. Kemudian itu taat terhadap aturan apa aja gitu, mulai dari aturan pekerjaan maupun yang lainnya gitu, Miss. Tuh. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat Pak Abdel. Oke, gimana Pak Aim? Selanjutnya barangkali ada yang bisa ditanya lagi? Kenapa? Ya, Pak Prima, disiplin. Boleh, atau Pak Firman, oke.
Oke, terima kasih banyak. Baik, nah kira-kira nih ketika kita membahas disiplin biasanya seringkali kedengarannya kayaknya ada kaitan dengan hukuman ya Pak Aim ya? Ya. Jadi antara disiplin itu ada Biasanya. yang namanya mungkin Biasanya kadang-kadang orang ketika mendengar kata disiplin pasti mungkin kaitannya bisa jadi sama hukuman. Nah, betul apa enggak? Betul. Oke, kira-kira ada yang mau berpendapat nggak Ibu Bapak barangkali tentang menurut Ibu dan Bapak ada nggak sih sebetulnya antara kaitan disiplin dan hukuman? Ada apa Pak Prima? Disiplinnya harusnya kalau misalkan ada hukuman berarti harus ada apresiasi. Nah, dari hasil dari disiplin itu. Oke, sip. Terima kasih banyak. ada punishment dan ada reward ya. Ada reward and punishment gitu ya. Nah, nanti kita di slide berikutnya ada pembahasan lagi tuh Pak Aim tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tapi kita sebelum masuk ke situ, ini kami ingin bertanya ke salah satu Bapak Ibu mungkin, apa sih sebagai pendidik nih ya, tujuan kita sebagai seorang pendidik itu, apa yang kita harapkan dari para peserta didik? Kalau misalkan dikorelasikan sama kedisiplinan dan lain-lain, itu gimana tuh? Ini kan kita mau bahas tema tentang budaya positif. Nah, apa ya kira-kira? Apa ya tujuan kita nih sebagai pendidik untuk peserta didik? Kira-kira apa? Mengarahkan. Oke. Terus membimbing. Oke. Good. Next. Mengayomi, mengarahkan, membimbing, mengayomi, Masya Allah, oke? Menuntun, betul. Sesuai sama filosofi KHD ya. Mangga, ibu-ibu? Oke. Bu Rifah? Bu Rifah? Kenapa? Oh iya, oke. Baik, kita lihat ya. Nah, dan di sini ada salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya di sini. Nah, seperti yang kita ketahui itu kan Bapak Ki Hajar Dewantara itu Bapak pendidikan kita ya. Nah, kalau menurut Bapak KHD ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ada yang bisa mengomentari tanggapan ini? Seperti apa sih maksudnya dari Bapak KHD ini tentang disiplin tuh ya, disiplin positif Pak Aim? Disiplin ini diartikan bahwa disiplin itu muaranya itu atau tumbuhnya itu dari diri kita sendiri. Betul. Tapi ketika dari diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka harus ada orang lain orang lain atau apa berarti? Aturan yang betul. nanti akan mendisiplinkan kita, ya. Maksudnya seperti itu maksud dari pemikiran ini. Nah, mengenai disiplin positif ya, disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman, ya. Tetapi justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini mengenai hukuman ya, mengenai hukuman. Jadi kalau kita menerapkan yang namanya budaya disiplin positif itu sebetulnya mungkin tidak diperlukan lagi yang namanya hukuman. Nah, disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi yang tumbuh dari internal atau diri sendiri. Jika kita tidak memotivasi internal atau tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Nah, untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini mungkin maksud dari tanggapan positif yang tadi kita sama-sama tanggapi. Jadi ketika dari diri kita
tidak muncul atau self disiplinnya itu tidak muncul, maka kita memerlukan yang namanya aturan ya, atau atasan ya, yang bisa, atau eksternal, pihak eksternal yang bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Sedikit menambahkan, mungkin barangkali terjadi pada siswa kita ya. Seringkali mungkin melihat ada siswa yang datang terlambat, belum disiplin seperti itu ya. Nah, terkadang ada siswa yang memang sudah langsung menyadari keterlambatannya karena dia sadar dia melakukan hal yang kurang sesuai. Tetapi ketika anak tersebut terlambat terus datang ke sekolahnya, maka mungkin nanti akan difasilitasi oleh wali kelas, ada perbincangan seperti itu ya, ada layanan konseling, ada BK. Nah, berarti kira-kira kalau dari ada wali kelas, ada guru mapel di situ, ada guru BK, motivasinya dari mana Ibu Bapak? Internal atau eksternal? Eksternal. Jadi bisa jadi ketika seseorang ingin disiplin itu bisa jadi motivasinya tersebut bisa internal, bisa eksternal, tergantung kondisi. Oke. Itulah yang akhirnya menjadikan kita bahwa guru itu juga sebagai seorang motivator. Motivator. Masuk ke teori motivasi. Nah, ini ada tentang teori motivasi ya, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Ini pernah saya bikin bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia ini menurut Dian Dosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline atau restrukturisasi disiplin sekolah. Yang pertama itu ada orang yang disiplin, tetapi motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu disiplin semata-mata hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa dibilang tingkat terendah, motivasi yang paling rendah. Ya, tingkat motivasi yang paling rendah. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berarti tingkat disiplin apresiasi ya, Miss ya. Iya. Mereka hanya menginginkan atau mendapatkan apresiasi, ingin diapresiasi, betul. Dan yang ketiga, nah, ini mungkin tingkatannya tertinggi, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Otomatis kan jika kita motivasinya itu memang disiplin itu muncul dari diri sendiri, maka itu akan secara otomatis menghargai diri kita sendiri. Ya, dibandingkan dengan kita mungkin berlaku disiplin tapi hanya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan apresiasi, atau yang lebih parahnya lagi hanya untuk menghindari hukuman. Betul. Ya, disiplin hanya istilahnya berarti kalau seperti ini kita seperti sholat tapi hanya untuk sekedar menuntaskan Kewajiban. Betul. Di level yang ketiga tuh jadi ada apresiasi, nggak ada apresiasi, ya ada aturan, nggak ada aturan. Dia sudah punya keyakinan bahwa disiplin itu ya memang nilai dari dirinya, seperti itu kurang lebih. Iya betul, karena munculnya dari dirinya sendiri. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Oke, nanti dulu. Ya, ditanya dulu Pak. Dalam penerapan disiplin itu kan mungkin tadi sudah dibahas ya antara ada hukuman dan konsekuensi. Kalau kita buka buku sekolah gitu ya, apa namanya, handbook gitu ya, itu ada sanksi atau konsekuensi. Nah, ada yang mau berpendapat nggak Bapak Ibu? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Coba. Iya, oke. Apa sih sebetulnya yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Mangga. Ibu Rifah? Gak apa-apa. Kita sharing aja ya, jangan tegang banget, perasaan kayak tegang banget. Oke, kalau menurut saya pribadi ya Miss ya, kalau konsekuensi itu tuh mungkin lebih ke dia sudah tahu gitu ya, maksudnya apa yang akan dia lakukan tuh ada konsekuensinya gitu. Kalau hukuman mungkin kadang anak tuh tanpa ada kesepakatan gitu, ya udah gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Makasih Bu. Ada yang mau memberikan pendapat antara hukuman dan
konsekuensi. Saya tanya dulu, apakah ini dua hal yang berbeda? Beda nggak? Antara beda, iya sebetulnya mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan. Tadi sudah yang disampaikan oleh Bu Rifah gitu ya. Coba kita lihat. Oke, nah hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mendengar dulu alasannya kenapa, tanpa melalui betul kesepakatan, tanpa anak itu paham sebetulnya melakukan kesalahannya itu karena apa gitu ya. Jadi tidak ada tindak lanjut. Bisa juga hukuman ini bisa bersifat verbal atau lisan, bisa juga bersifat fisik gitu ya. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati oleh sekolah biasanya. Makanya yang ada di handbook kita adalah sesuatu hal yang sudah disepakati gitu ya. Sudah terencana. Jadi kalau hukuman itu ujug-ujug. Kalau misalkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dan sudah ada aturan yang disepakati gitu ya bersama. Nah, ya tadi, nah umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid yang sudah disepakati. Makanya mungkin anak juga jadi paham kalau misalkan melakukan pelanggaran, ya konsekuensinya tersebut gitu. Beda halnya sama aturan yang sebelumnya tidak ada kesepakatan gitu ya. Oke, next kita cek. Ayo Pak Im, coba kita ini dulu. Nah ini. Kira-kira kita tebak ya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jawabannya konsekuensi. Kenapa? Karena Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Berarti kan sudah ada ada proses. Ketika dianya melakukan kesalahan, Betul? melanggar gitu. Oh, nanti seperti ini ya. Nah, oke. Sip, oke. Betul Bapak Ibu? Ya, Pak ya, itu jawabannya konsekuensi. Yang kedua Pak Aim. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, itu hukuman karena tidak direncanakan. Ya, Betul. Instan. Instan. Tidak direncanakan. Saat itu. Ya, Oke. karena instan. Betul. Memberikan coretan yang dibuatnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu sudah konsekuensi karena dianya coret dulu, Baru kemudian melakukan ketahuan, konsekuensi. Iya, betul. Terakhir, Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari Belum. tapi aturannya Tadi di awal itu ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Itu kalau hukuman itu membuat yang tidaknya ada nggak sih? Kan? Apa namanya? Tidak sesuatu yang tidak membuat nyaman ya, sesuatu yang tidak membuat nyaman si pelanggar. Nah itu kalau menurut saya, Miss, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini masuknya adalah hukuman. ya hukuman, betul. Itu adalah hukuman. Ya. Oke. Tadi itu untuk disiplin positif ya, Bapak Ibu. Tadi ada yang ingin ditanyakan lagi nggak mengenai apa hukuman dan konsekuensi? Enggak ya, sudah cukup jelas? Oke. Kalau gitu kita langsung ke pembahasan selanjutnya tentang kalau kita bahas kedisiplinan dan lain-lain, otomatis kita juga akan membahas tentang nilai-nilai. Sebetulnya nih anak-anak juga kan punya nilai-nilai dalam dirinya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, aduh Bu Anah yang nggak masuk ya.
Ada yang ingat profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Nah, apa aja Bu saya? Ya. Gotong royong, oke. Kreatif. Oke, berwawasan global. Terus nggak ada Iya. Berahlak mulia, oke, ya betul. Nah, ini ya. Ya. Beriman bertakwa, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, Ya. bernalar kritis, dan Mandiri. Oke. Nah, tentu dong kita sebagai guru gitu mengharapkan anak-anak kitanya juga memberikan pelayanan pada anak-anak gitu ya, untuk dapat menanamkan karakter seperti apa. Nah, karakternya yang beracuan pada profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Saya sedikit spill ya Pak Aim ya. Oke, pada saat saya meramu budaya sekolah, waktu itu kan ya oleh Ustadz Alam saya itu kan langsung dibuatkan budaya sekolah. Nah, di sini saya jadi lebih paham kenapa dijadikan budaya sekolah. Awalnya dari mana sih? Sebetulnya untuk menjadikan suatu budaya sekolah itu dari awalnya diambil dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu maka harus ada nilai yang muncul dulu. Yang akan kita angkat itu nilai-nilai apa yang akan muncul pada anak yang kita harapkan. Misal di dalam nilai-nilai kebajikan universalnya ada dari ini ya, dari 6 profil pelajar Pancasila. Nah, ini di breakdown lagi nih, ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai. Terus kita juga ada sopan santun gitu ya, percaya diri, komitmen, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesia. Nah, ini ya, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian ada kemandirian, tanggung jawab, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, dan keadilan, dan lain-lain. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal sendiri, maka nanti akan diterapkan, ini diambil nih, seharusnya pada saat membuat keyakinan sekolah, karena pendidikan itu kan memang sekarang ya harus yang berpihak pada murid ya. Maka untuk menetapkan suatu kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus melibatkan anak-anak. Jadi bisa jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu berbeda-beda. Nah, nanti misal keyakinan kelas 10 RPL misalnya saling menghormati dan menghargai. Dari 10 TKJ misalnya menjaga fasilitas sekolah. Dari 10 sampai kelas 12. Nah, nanti kita tarik benang merahnya dijadikan suatu keyakinan sekolah yang disepakati bersama antara guru, murid, karena kan mereka sudah tahu ya, nanti disosialisasikan dan dijadikan budaya sekolah atau budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Nah, next. Nah, contoh ya, ini tadi keyakinan kelasnya. Misal, kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Kemudian saling menghormati dan menghargai, selalu hadir tepat waktu, menggunakan HP hanya untuk mendukung pembelajaran, berkomitmen dalam pengerjaan tugas dan ketertiban dan kerapihan adalah bentuk kemandirian. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siapa? Bukan oleh guru ya, bukan oleh guru nih, tapi oleh siswa. Iya, betul. Jadi di situ ditekankan dalam membentuk keyakinan kelas tuh harus ada nilai yang mau diangkat. Misal tadi ada tanggung jawab, ada sopan santun. Cuma nanti dibuatkan kalimat yang positif seperti itu. Ya, next Pak. Ini sudah ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya dalam penanganan kasus permasalahan anak ya, ketika kita sering banget menangani gitu wali kelas, ya guru mapel atau bahkan kesiswaan, pasti nih dalam prosesnya ada hal yang harus kita tanyakan kepada anak, ada hal yang harus kita gali lebih dalam pada anak atas tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan yang dilakukan tersebut ada yang
berkorelasi dengan ada yang berkorelasi dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kaitannya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum anak-anak ketika melakukan kesalahan pasti ada asal usulnya nih. Ada yang hilang, ada yang hilang. Kalau saya katakan ada yang hilang. Atau misal ya, dia misal ada murid yang memang sering ke kantin minta gitu ya. Nggak pernah ini, atau mungkin minta makanan temen gitu ya, saya minta dong makanan kamu, padahal dia bawa makanan gitu. Atau mungkin kalau misalkan tahap yang pertama untuk bertahan hidup atau survival, dia ternyata anak tuh nggak pernah sanggup gitu ya, makanya mungkin dia minta-minta sama temannya. Berarti kebutuhan apa? Untuk memenuhi bertahan hidup. Ternyata dia nggak punya sangu loh. Jadi ada alasan kenapa nih anak kok kayaknya gangguin temennya terus ya, minta-minta makan terus ke sini minta, ke sini minta, ke sini minta. Oh ya memang ada yang hilang, ada yang lost karena dia nggak terpenuhi untuk kebutuhan hidupnya, survival, rasa untuk memenuhi rasa perut yang lapar jadi kenyang gitu ya. Oke, selanjutnya ada kasih sayang dan diterima. Misal anak yang pendiam aja kayak gitu ya, mungkin dia bisa jadi butuh untuk bisa diterima oleh teman-temannya, bisa diterima oleh gurunya di sekolah gitu. Nah itu bisa jadi. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Misal, ini anak ini nih seneng banget kalau misalkan pada saat pembelajaran senang keluar main bola. Ya gitu, kira-kira apa? Dia pengen bebas. Mungkin kita mikirnya, ya anak bermasalah nih, anak bermasalah gitu. Ternyata yang hilang dari dirinya adalah dia kurang tuh, dia pengen mengekspresikan kebebasannya. Bisa jadi di rumahnya dia nggak bebas, maka dia ekspresikan di sekolah gitu ya. Nah ada juga tentang kesenangan. Dia ada yang usil gitu dalam kelas ya. Kenapa kamu kayak gitu sama temennya? Ya nggak apa-apa sih, iseng aja gitu kan ya. Ada yang usil mulutnya atau usilnya senang ini, tapi ada yang mikirnya cuman fun untuk kesenangan dirinya ya, mungkin bisa jadi itu ya. Kemudian ada penguasaan atau power, dia merasa anak ini berkuasa apa gitu, misalkan pelaku bully nih senang ngebully, dia merasa dia berkuasa atas temannya. Udah tahu nih kayaknya mungkin anak ini bisa dibully nih, mungkin karena mungkin dia anaknya terlalu pendiam, nurut aja gitu, jadi dia merasa dia berkuasa seperti itu. Jadi ketika kita menangani masalah anak, pasti akan ada korelasi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah itu yang perlu nanti kita gali lebih dalam, seperti itu. Ya, oke. Next. Nah, oke. Ini ada contoh kasus, ya. Nggak saya iniin dulu ya, barangkali waktunya nggak cukup. Oke, selanjutnya. Dalam penanganan kasus anak, itu kita menggunakan tadi, membangun budaya positif melalui restitusi. Nah, restitusi itu sebetulnya apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi itu adalah bisa untuk membantu murid untuk mendapatkan tujuannya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini peran guru itu adalah memfasilitasi gitu ya, supaya nanti kita masuk ke peran guru ya, supaya nanti gimana nih penanganan anak gitu ya. Ya tujuannya kenapa? Kenapa memakai restitusi? Nah di sini bukan bukanlah pada bagaimana perilaku yang untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, tetapi untuk menjadi orang-orang yang menghargai tadi nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, seperti itu. Nah, next. Nah, di sini ini ada macam-macam posisi kontrol restitusi. Mungkin yang bisa dijadikan pada saat kita ngobrol dengan anak gitu ya, ketika menghadapi permasalahan anak. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, teman, dan manajer. Oke, kalau dari sini apa yang ada terlintas dalam benak Bapak Ibu? Penghukum, kayak gimana ya?
yang guru penghukum, guru berperan sebagai penghukum. Kurang lebih seperti apa? Galak, langsung. Kira-kira anak bakal langsung sakit hati nggak kalau misalkan kayak gitu tuh sebagai penghukum? Bakal sakit hati nggak? Lebih takut, oke. Mungkin bisa jadi sakit hati juga nggak? Bisa jadi. Dendam bisa nggak? Bisa, gitu ya. Jadi di sini nanti dalam penanganan kasus anak itu kenapa di restitusi? Jadi kita alihkan ke hal yang positif, arahkan supaya anak itu paham atas perilaku yang dilakukan. Ya kita sebagai guru membersamainya, gitu ya. Nah di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, gimana? Kira-kira? Ini gurunya suka misalkan membuat rasa bersalah anaknya. Telat lagi. Oke. Gitu ya. Oke, pemantau. Rasa bersalah itu biasanya ada kita itu tapi langsung menghujam jantung si anak, bikin anak itu akhirnya malah down. Kitanya mungkin ngomongnya biasa ya, biasa aja, tapi nyelekit gitu. Nah ini yang mungkin bisa membuat semakin anak itu merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan. Salah, tapi akhirnya dia merasa merasa bersalah. Oke, nanti kita lihat ya. Terima kasih Pak Im. Pemantau, yang mantau aja tugasnya, guru tapi yang mantau aja kesalahan anak misalkan dari hal-hal yang kurang baik. Memantau, kira-kira gimana tuh? Selain guru BK, kesiswaan. Oke, terus apa lagi selain kesiswaan? Wali kelas, oke. Guru piket bisa nggak? Betul, karena pemantau itu melakukan pencatatan, gitu ya. Ada guru BK itu biasanya berperan sebagai pemantau, gitu ya. Pasti tahu, misalnya anak-anaknya terlambat, gitu kan. Nah, oke, next, teman. Guru berperan sebagai teman ketika menangani masalah anak. Gimana tuh? Teman, sebagai friend aja kita friend, gitu. Gimana tuh? Bestie, gimana tuh? Gimana tuh? Biasanya kalau pada saat menangani kasus anak, tapi ngerasanya posisinya apa? Face to face sebagai teman. Enak nggak kalau posisinya seperti itu? Bisa diterima anak nggak? Lebih enak. Oke, next. Manajer. Lebih terbuka. Oke, gimana kalau manajer? Manajer apa ya? Oke, dari tahapan ini mana yang paling tinggi posisinya? Manajer. Ya, oke, kita lihat beberapa ungkapan. Nah, yang bisa digunakan. Nah, penghukum nih, kamu selalu saja salah. Kamu telat lagi gitu. Nada suaranya beda nggak? Beda kan? Kamu gitu ya. Kedengaran ya? Langsung kamu tuh langsung gitu ya. Nah, apalagi ketika kita menegur anak di depan umum, ngedown nggak mentalnya? Ngedown itu ya. Oke. Nah, yang kedua bisa jadi kamu tahu kan aturannya? Awas, langsung gitu. Ya. Nah, itu biasanya penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah mengiba. Jadi ibu sangat kecewa sama kamu gitu kan ya. Kemudian nih, gimana coba kalau orang tahu kamu tahu gini gimana gitu tuh. Jadi anak tuh ada merasa kayak salah. Nah, kalau pemantau biasanya guru piket. Aduh jadi adem. Pemantau. Peraturannya apa? Datang jam berapa nih? Gitu. Datang jam berapa nih? Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Gitu ya. Peraturannya datang ke sekolah jam berapa? Nah, guru piket kan biasanya kamu datang terlambat sekian menit gitu ya. Konsekuensinya apa? Udah tahu kan? Ya, misalkan lari 3 kali putaran seperti itu ya. Atau mungkin berdiri 3 menit gitu kan. Oke, next. Teman. Nah, ini teman biasanya, ayolah dari masalah anak bantu ibu sih gitu ya, bantu sih. Aduh jadinya gimana ini ibunya gitu, bantuin sih gitu ya. Boleh juga gini, anaknya punya masalah, bisa jadi ya udah nanti biar ibu yang beresin gitu. Atau udah tenang nanti ibu yang handle masalah kamu gitu. Oke, atau manajer. Nah, ini manajer. Jadi digiring, dibikin anak itu paham dulu atas perilakunya. Punya kesadaran, ditanya alasannya kenapa, lebih menggali seperti itu ya. Alif,
Nah, gitu ya. Biasanya kan pelan-pelan gitu ya. Alif, apa yang kamu yakini, Nak? Ibu yakin pasti ada alasan kamu melakukan tindakan tersebut. Nah, apa? Terakhir, sampai anak itu, peran guru di sini membersamai anak untuk menyelesaikan masalahnya, mendapatkan solusi yang positif gitu ya, sampai sadar, oh iya, ternyata saya tuh begini. Kadang-kadang ketika anak berbuat salah itu mereka tuh nggak paham sama yang dilakukan atau belum meyakini keyakinan sekolah gitu ya. Iya, betul, belum paham Pak Aim. Jadi bisa jadi kayak kelas 10 nih masih adaptasi gitu ya. Ini belum tahu, kelas 12 gitu ya. Bisa jadi juga dia tuh lakuin kesalahan tapi nggak paham gitu ya. Jadi kita giring nih bersamai sampai, nah ini apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? So kamu maunya gimana? Itu menawarkan restitusi. Ya, terakhir baru mungkin konsekuensinya ya, Nak ya. Ketika kamu melakukan pelanggaran misalnya seperti ini sudah ada kan ya kayak gitu. Sampai anak itu ketika menerima, beda hal sama hukuman. Kalau hukuman langsung tanpa mendengar penjelasan, langsung hukum. Tapi kalau konsekuensi, sampai anak paham dulu, ketika anak diberikan konsekuensi, ada logowo nggak di hatinya? Ada, lebih bisa menerima seperti itu ya. Oke, next. Ada solusi. Oke, ya selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Insya Allah saya yakin di sini sebetulnya Bapak Ibu wali kelas, guru-guru di sini sudah melakukan mungkin ya, tapi mungkin belum tahu istilah-istilahnya di dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada apa Pak Aim? Validasi tindakan yang Menstabilkan identitas dulu. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Iya, oke. Ya. Oke, yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah. dia menyampaikan keyakinan, menanyakan keyakinan. Iya, oke. Ya, biasanya kalau di menstabilkan identitas itu yang dilakukan oleh guru ketika menangani kasus anak itu nggak langsung ujuk-ujuk tadi, kamu terlambat ya, misalkan kamu telat ya, kayak gitu. Nah, enggak, biasanya diajak ngobrol dulu. Ibu mau ngobrol ya sama kamu ya. Kamu tadi datang jam berapa, Nak? Misalnya gitu ya. Jam 7.15, Bu. Ya, kamu tahu nggak kalau misalkan di sekolah ini, aturan di sekolah ini datangnya jam berapa? Jam 7. Ya, berarti itu tandanya apa, Nak? Terlambat gitu ya. Nah, itu terlambat ya. Oke. Nah, nanti masuk tuh ke validasi tindakan yang salah. Nah, oke, nah kenapa ya kamu datang terlambat hari ini, gitu kan? Digali informasinya sampai tahu alasannya. Tadi barangkali ternyata ada kendala gitu ya. Barangkali kesiangan bangunnya, atau mungkin dia tuh lagi ada masalah di dalam keluarganya, dia juga lagi seperti itu, atau banyak ya Pak Aim ya. Kemudian ada di menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi sudah ada di validasi tindakan yang salah, biasanya gini, di menstabilkan identitas itu supaya anak gak ngedown atas kesalahan yang dilakukan. Ya udah gini, kamu mungkin kan tadi terlambat ya, sebelum ibu tahu kok rasanya terlambat. Ibu juga pernah terlambat ya, namanya orang kan pernah punya salah gitu ya. Ibu juga pernah terlambat, kita sama. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah ya kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Gimana caranya supaya nggak terlambat gitu. Jadi supaya anak itu nggak merasa dihakimi. Kemudian masuk menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira untuk mengatasi keterlambatan kamu gimana? Kamu ada solusi nggak, Nak? Gitu. Misal, tuh, misalkan dia ternyata nggak punya ongkos buat ke sekolah, dia nebeng sama temennya. Nah, itu solusinya seperti apa gitu ya? Barangkali dijemput sama gurunya gitu. Itu Masya Allah ya. Oke, next Pak Abdel. Ya, Pak Abdel Masya Allah sekali ya. Kemudian, nah gitu. Kamu nanti ke depan pengen jadi orang yang seperti apa? Keyakinan sekolah kita tahu nggak, Nak? Masih ingat nggak gitu? Iya, ini yang terkait kehadiran. Oh iya, harus hadir tepat waktu. Sampai menemukan solusi dan anak menerima konsekuensi atas hal yang melanggar aturannya seperti itu. Oke,
kita kayaknya sudah masuk ke role play, sesi role play 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bagi dua. Dibagi 2 tim aja, Pak. 2 tim aja, Pak ya. Misal kalau misalnya Bapak Ibu kan pasti senang foto nih. Ketika foto senang, ada yang senang gaya begini? Oke, coba ya. Ada yang suka gaya begini? Ada yang begini? Ada yang begitu? Ada yang suka mirror selfie gitu. Coba saya tanya dulu, Bapak Ibu ya Fahim ya, yang suka gaya fotonya begini? Oke, 1, 2, 3. Oke, bergabung 4. Oke, nah sudah. 1 kelompok. Oke, terima kasih. Jadi Bu Gilang, Bu Ida sama Pak Prima dan Bu Aida 1 kelompok. Oke, silahkan berkelompok. Maka Ibu Bapak berdiri. Oke, next. Yang gini, saya gini. Ya. Gini ya, gini. Apa itu naik? Cute. Oh. Aduh, Pak Im jangan bawa duit, Pak Im. Ya, oke gitu juga ada. Oke, mangga buat agak circle melingkar deket ya. Oke. Wah, berarti dikirim lagi ke Pare ini. Oke. Merapat. Oke. Oke, ada 2 kasus di sini ya. Oke, kita bermain peran siapa yang mau jadi murid, siapa yang mau jadi guru. Muridnya cukup 1. Oh, ada yang 2. Muridnya 2. Oh, yang satunya observer ya? Ada yang observer. Ya. Observernya nanti menilai kelompok lain aja, Pak. Menilai kelompok lain ya ketika nanti melakukan restitusi di depan. Oke. Nah, di sini Pak Abdel boleh ya. Bu Yuni juga boleh, Bu Yuni. Bu Yuni saya minta sebagai observer. Observer aja Pak Abdel, siapa Pak? Oke, kita lihat kasus pertama. Oke, tentukan siapa yang mau jadi. Nah, ini ya. Oke, kasus pertama. Oke, ini kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 10 TKJ, Ibu Gilang. Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Bu Gilang tuh nggak masuk. Okay. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Lucy. Jadi guru matematika misalnya Bu Yaya tuh nggak masuk. Nah, digantikan sama Ibu Lucy. Nah, Ibu Lucy baru 2 tahun menjadi guru SMK. Nah, beberapa laki-laki ada Adi dan Dimas mengetahui tahu nih kalau gurunya nggak masuk, wali kelasnya nih asik gitu ya, bisa bersikap seenaknya gitu ya, tertawa gitu ya, nggak ignore pokoknya dengan kehadiran Ibu Lucy. Ibu Lucy coba menyapa Adi dan Dimas, berarti ada yang berperan sebagai Adi dan Dimas ya, dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus kepada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjain, nanti ibu ditegur kepala sekolah gitu ya. Kalau tidak dikerjakan tugasnya, tolong bantu ibu ya gitu ya. Nah, namun Adi dan Dimas malah jadi tertawa. Ibu santai aja, santai. Nah, mereka tuh tetap nggak ngerjain tugas dan malah ngobrol gitu ya. Keesokan harinya Bu Lucy nih lapor sama Bu Gilang. Bu Gilang ini anaknya begini. Nah, coba dipraktikkan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Kasus 1 dihandle oleh kelompok nih, Bu Yaya. Real. Oke, ya. Kasus 1. Oke, next. Selanjutnya, kasus 2. Nah.
Miss Dik-Dik. Nah, oke. Miss Dik-Dik sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar nih malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh terhadap pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan. Nah, kerjain di papan tulis. Nah, si Fajarnya tampak malas-malasan maju ke depan gitu ya. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Berarti ada yang jadi Fajar ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa gitu ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Ini senang malas-malasan kalau di kelas nggak merhatiin gitu ya. Oke, acuh dan nilai-nilainya juga kurang tidak baik gitu ya, tidak terlalu baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Miss Dik-Dik, Fajar hanya menjawab, tahu Bu, gitu ya. Keesokan harinya, Miss Dik-Dik melaporkan kepada Pak Fauzi permasalahan Fajar. Nah, coba praktikkan penerapan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Oke, gas. Silakan. Iya. Fajar, siapa yang jadi Pak Fauzinya di sini? Teman-temannya ya. Yang absen. Bukan yang absennya. Yang absen bukan yang absen. Yang wali kelasnya absen. Wali kelas dari guru matematikanya absen. Nah, budaya itu sebagai guru pengganti. Jadi bulu sih. Jadi nanti di sini restitusinya Bu Gilang sama Dimas dan Oke, so, oke boleh, mangga disepakati dulu siapa yang mau jadi, udah ya, kelompok 2 udah siap, ya oh iya kepala sekolah laporan kepala sekolah, aduh, ya Allah jangan Ini kepala sekolah. ya astagfirullah, ini yang jadi Adi sama Dimasnya siapa? Boleh diganti namanya deh, boleh diganti namanya. Firman sama Naya. Tadi tuh sebetulnya Natali sama Vivi ya. Ya, Firman dan Naya. Ini kepala sekolah. Oke. Bu Yaya lapor ke Bu Yaya. Wali kelasnya yang jadi wali kelas Bu Gilang mana Bu Gilang? Yang jadi Bu Gilang. Bu Gilang. Oh, ini berarti Bu Gilang. Bu Gilang. Bebas. Iya, wali kelas. Wali kelas. Ah, Bapak lapor aja kepala sekolah ada kok. Ini siapa, Miss? Anak Fajar. Apa? Ini Fajar. Fajar. Ini Pak Fauzi. Miss Dik-Dik. Saya siapa? Gak apa-apa, observer aja. Observer aja. Gak apa-apa. Ada lagi. Observer. Kepala sekolah. Gimana ini kepala sekolah? Ayo. Coba kita peragakan ya drama-drama dikit. Drama-drama dulu, drama-drama. Yo, sweet dulu, sweet. Yang mau tampil siapa dulu, sweet? Ayo. Tampil ya. Kan namanya role play. Kita juga gitu ya, Pak Im ya. Di depan. Ya, oke. Di depan kelas, iya. Disepakati dulu aja. Udah. Maaf Ibu Bapak. Anak kedua Dimas dan Adi. Oke. Berarti skenario gimana? Berarti kenapa? Naya dan Firman aja. Gak apa-apa. Adi dan Dimas diganti Naya dan Firman boleh. Naya dan Firman boleh. Firman dan Naya nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu yang kelompok 2-nya barangkali bisa mundur. Coba gimana? Oke, coba ya. Kita lihat gimana cerita kepala sekolah, di mana kepala sekolah. Ini kepala sekolah udah ngejeglek di sini. Siapa sih kepala sekolah ya? Astagfirullahaladzim.
Ini jadi Bu wali kelas. Ya wali kelas. Wali kelas Ibu Gilang berarti. Oh, oke. Ya. Ya, kan siswa. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar anak-anak, Baik Bu. pelajaran apa hari ini? Matematik. Ya Allah, lihat dong muka ibu. Ada Ibu? Oh, Iya Bu. kemarin kita sudah sudah membahas materi tentang trigonometri. Tugasnya sudah dikerjakan? Kamu nanti aja Bu. Kan Bu siapa sih yang nggak masuk? Bu Yaya. Iya kan Bu Yaya nggak masuk. Kan Bu Yayanya nggak masuk Bu. Nanti aja Bu. Nanti aja nggak sih Bu? Bu Yaya kan nggak sama masuk. aja, ibu sebagai guru pengganti dari ya ya, Bu Lucy, saya Pak. ganti jadi ibu Lucy. Tetap kalian itu harus tetap mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan dan ibu ya berikan. Bu Lucy menanyakan, ini jadi bingung saya. Ah, nggak masuk Bu Lucy aja. Yang Bu nggak Lucy nggak masuk. Bu Lucy Lucy yang nggak masuk. menggantikan. Yaya menggantikan. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya. Oke oke oke. Ya mana anak tugasnya? Belum Ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu udah ingetin, kamu udah ingetin. Ngapain aja? Mau ibadah. Masa nggak dikerjain sama sekali satu aja? Kan soalnya ada dua. Kalau memang nggak bisa, itu nanti kita bahas. Tapi kan dicoba dulu, nak. Dicoba dulu. Saya udah Bu buat soalnya doang. Yang Gimana ditulis. ya? Gak ngerti Bu, saya kemarin tidur. Kamu gimana? Gak ngerti saya kemarin tidur. Terus nggak nulis soalnya juga. Gak ada yang mau ngeliatin soalnya Bu. Jadi Depan aja Bu, minggu depan. minggu depan aja Nanti saya Bu. kerjain minggu depan. Iya, saya kerjain minggu depan wis. Kalau ingat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi sipar banget ya. Jadi sekarang kalian isinya apa? Yang dikerjakan apa? Kosong. Nggak ada Bu. Nggak ada, cuma Nggak. nulis soal doang. Ini Nggak nulis bawa soal, buku, ini Bu. belum nulis. Saya nggak bawa buku Bu. Soal aja nggak bawa buku. Saya nggak bawa buku Bu. Dua-duanya. Iya. Dia nggak ngingetin Bu. Ya Allah. Pakai buku kosong nggak apa-apa tah. Jadi buku matematika pun kalian nggak bawa? Nggak mau. Saya bawanya buku bahasa Inggris. Saya bawa buku bahasa Emang Inggris. hari ini pelajarannya apa? Soalnya kan Bu Lucy-nya nggak masuk Bu. Saya kira Bu Lucy nggak masuk ya udah gitu. Kan nggak mungkin dong walaupun nggak ada buku. Pasti sekolah ini akan menyediakan guru lain, nak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalian itu kan sekolah pasti kan menjadwal. Pelajarannya hari ini kan jelas ada pelajaran matematika. Terusnya kalau seandainya nggak ngerjain, gimana? Lihat Oke, ibu tanya aja deh. Yang kalian lakukan itu bagaimana? Tadi dulu saya belum laporan. saya belum lapor. Saya menjiwa ini. Kepala sekolahnya sakit. Aduh, udah muncul. Ya udah kalau kalian begini terus, ibu juga merasa bingung. Jadi ibu mau lapor ke kepala sekolah. Ke wali kelas dulu. Iya. Wali kelas dulu, wali kelas kalian Bu Gilang kan? Iya Bu. Ya nanti Ibu Gilang yang akan melaporkan ke kepala sekolah. Kalian nggak merasa takut, merasa menyesal atau apapun? Takut Bu. Saya mau siapa Bu Gilang ya? Saya. Gilang. Ini anaknya coba. Padahal soalnya cuma dua. Gak ada yang dikerjain. Buru-buru ngerjain. Sekarang mau buka aja enggak? Sambil capek. Ya Allah. Harus gimana? Ribet banget lagi.
Ya ini. Ya ini. Dengan saya nanti saya selamat ya. Ya tolong ya Bu ya. Saya ini udah Ya biasanya begilang gitu. Bilang atau Bu Gilang. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya. Saya bukan Facebook bilang saya. Oke. Udah mengeluh nafas panjang. Mana Nak? Sehat? Sehat, Bu. Bu Gilang ya. Bu Gilang dapat laporannya. Iya. Dia dari Bu Gilang. Ya kalian tuh nggak mau ngerjain matematika ya. Kenapa? Lupa, Bu. Ah. Oke. Terus dari malas. Apa yang bikin kamu malas? Bu, gurunya tuh kan gak masuk, jadi ya saya pikir jam kos. Gitu. Iya, tapi kan pasti ada guru yang masuk kan, ada tugas yang diberikan. Kenapa kalian nggak mau mengerjakan? Ya. Hari ini tentunya kan dari kan mungkin akan ada nilai itu kira-kira gimana? Nilai kalian kan nanti nggak masuk. Ya, nanti dikerjain deh, Bu. Soalnya kita nggak tahu ya mau ada guru pengganti ya. Iya, pastinya kan kalau ada guru yang nggak masuk itu pasti nanti ada tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi apapun yang guru ini atau guru ya, dulu aja. Memang sih itu juga paham sih kalau misalkan iya Ya. ya udah bebas gitu kan. Ini ada tugas yang diberikan. Tugasnya boleh kalau misalkan ini tugasnya boleh mungkin main mungkin sama teman-teman menikmati jam kosongnya maksudnya ada tugas yang diberikan harapannya dikerjakan terlebih dahulu. Ya, Bu. Terima kasih. Mohon maaf ya, Bu. Bu ya. Ya, Bu. Yeay. Mangga. Ada yang jadi Miss Dik dan Pak Fauzi. Ada yang jadi Fajar, mangga. Ibu Fauzi. Fauzi ya. Maaf ya. Ini dulu atau Miss Gilang? Duanya mana? Miss Gilang sebagai apa? Itu jadi apa nih? Fajar, ya? Sering ngantuk, tidur-tiduran. Oh, di kursi ya? Enggak di sini tah? Dia lagi ngajar bahasa Inggris. Ternyata ajarnya nilainya juga nggak bagus gitu ya. Ini udah ada ngapain dua-dua? Ada Pak Fauzi. Spidolnya nggak ada, ini ceritanya spidol. What's the meaning? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How's your life? Oke, Ibu akan menjelaskan number 3. What is the meaning number 3? Fajar, Fajar, please to come front on. Kerjakan nomor 3, Fajar, silakan. Kok kelihatannya Fajar ini ngantuk-ngantukan terus ya? Mangga, Fajar, ayo maju ke depan, nak.
Kan, Fajar nggak bisa kan ibu sudah bilang, makanya Fajar diperhatikan Atuna, jangan malas-malasan, jangan tidur-tiduran. Kamu ngantuk, cuci muka dulu kalau ngantuk. Nah, silakan duduk kembali, udah duduk Miss. Silakan duduk kembali, udah duduk. Oke, ada yang bisa mengerjakan soalnya nomor 3? Udah. Oke, terus? Oke. Mana Pak Fauzi? Gue nggak mau maju nih. Ini mana ini? Pak Fauzi. Jadi kenapa Pak Fauzi ya nanya? Assalamualaikum Pak Fauzi, Bu Fauziah. Bu Fauziah. Jadi gini, Bu Fauziah. Tadi tuh di pelajaran saya, Fajar males-malesan, lesu, tidur-tiduran. Gak paham tuh kenapa tuh Fajar tuh. Mungkin anaknya begadang atau gimana. Ya, itu dia mengerjakan soal nomor 3 tuh dia nggak bisa. Jadi saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Tuh, jadi siapa sih tadi tuh penanganannya? Nah, kayak gitu Bu. Bu Fauzia, laporan aja ya untuk dibina tuh Fajar biar nggak tidur-tiduran lagi di kelas, biar ya gimana lah biar nggak terjadi kesalahan untuk kedua kali. Itu harus di lagi. Ya. Cotos. Terima kasih Miss. Iya. Sami-sami. You are welcome. Ya udah. Ini saya ke si Fajarnya ya. Sorry. Udah besok. Pasti sekolah ini disuruh sama orang tua atau orang sendiri.
Oke, terima kasih Ibu Bapak. Ternyata gitu ya. Kalau bermain peran gitu jadi murid kita merasakan juga. Pernah kali ya waktu kalau kita flashback kita sekolah juga kita juga pernah merasa gitu ya ada mungkin yang yang tadi sukai bisa jadi atau mungkin kurang minat itu gitu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Bapak. Nah, Pak Im kayaknya kita butuh feedback dulu. Iya. Jadi kasus yang pertama dulu berarti kita terus Bapak yang mau menyampaikan feedbacknya dari tahapan seperti restitusinya apakah sudah dilakukan sesuai dengan observasi. Oke, maka dari kasus yang pertama. Yang observer kasus pertama? Iya, kasus 1. Bu ya, kasus 1 tapi bukan observernya siapa? Pak Abdel ya? Oh iya, silakan Pak Abdel. Ya. Sudah melakukan membuka percakapan dengan ramah. Bu Rifah ya, yang melakukan Bu Rifah bukan Bu Yayahnya. karena melakukan segitiga restitusinya Bu Rifah. Iya betul ya, Yayah ya berarti ya. Bu Rifah. Bu Rifah. Iya, Bu Rifah. Bu Rifah. Bu Rifah. Deg-degan sama Abel. Enggak. Aduh. Kemudian Belum di pelaminan. Kita dari sudut pandang murid betul tuh nanti Bu Rifah tuh menanyakan terkait kenapa sih ada masalah gitu kan? Apakah kalian itu tidak suka pelajaran matematika kah atau bagaimana tuh itu kan Bu Rifah menanyakan seperti itu kan dari sudut pandang muridnya. Kemudian menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah itu juga Bu Rifah sudah melakukan seperti itu gitu kan. Kemudian menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi bener gak nih tindakan si anak tuh salah gitu kan. Jadi menanyakan terkait sama muridnya gitu kan. Kemudian menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Jadi apa ya tadi itu dari Bu Rifah ngomong apa ya? Mengakui ya. Si anak mengakui kesalahan ya. Ya. Kesalahannya. Menyadari kesalahan. Kemudian menawarkan restitusi pada murid. Saya nggak ini ya, nggak nangkap Bu Rifah itu menawarkan Ya, dan sampai belum ada. tindakan restitusi yang dilakukan oleh murid juga tidak. Berarti ya, berarti saya menanggapi Miss untuk yang Bu Rifah. Bu Rifah. Ya, untuk tadi menurut hasil observasi bahwa belum muncul penawaran restitusi pada murid ya. Jadi Bu Rifah belum sempat menawarkan sebagai konsekuensi pengganti lah ya. Seperti itu. Belum ada ya Bu ya. Oke. Lalu untuk menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid belum juga ya. Belum. Oke. Ya mungkin itu aja Mas.
tanggapannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdel atas tanggapannya. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan untuk kasus yang pertama? Atau kita lanjut ke kasus Lanjut, yang kedua ya. aja ya? Lanjut kasus kedua, Bu Aida ya? Ya, silakan Bu. Berdasarkan hasil observasi di kasus 2, yang pertama, poin observasi yang pertama membuka percakapan dengan ramah, ia dilakukan oleh Pak Fauzi kepada Fajar. Di awal itu menanyakan kabar dulu pertamanya, terus ditanya kenapa bisa seperti itu permasalahannya, terus menggali cerita dari sudut pandang murid, ya Pak Fauzi menggali dan menanyakan awal permasalahan sehingga si Fajar ini dapat masalah di kelas dan dilaporkan ke wali kelas. Terus menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi menstabilkan identitas, ya sudah dilakukan. Terus menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi validasi tindakan yang salah, Pak Fauzi memberitahu Fajar tindakan tersebut salah, akibatnya juga dikasih tahu sama Pak Fauzi. Terus menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan, Fajar sadar dirinya salah di kelas dan dia berjanji tidak mengulanginya lagi. Terus menawarkan restitusi pada murid, Ibu Ida, Pak Fauzi menawarkan restitusinya jika mengulangi dilaporkan ke orang tua. Itu. Terus menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid, iya, ada semua. Ya, oke. Di sini di tahapan, nah di sini ya, di tahapan menstabilkan identitas dari yang terpotong. Di tahapan menstabilkan identitas itu gimana caranya supaya anak itu tidak merasa dihakimi atau bersalah gitu. Biasanya guru mengucapkan tadi manusia wajar keterlambatan juga ya bisa. Nah, bisa juga kalimatnya kamu bukan satu-satunya yang ini di bagian menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan. Jadi bahan tadi masalah saat pembelajaran. Kalau kita hubungkan dulu nih yang tadi masalah dengan pembelajaran, yang pertama kasusnya guru gitu ya. Jadi kan ada hal yang tidak terpenuhi ya.
dari kebutuhan. Jadi apa Bu Pak? Kalau dari tadi nih, bawahan, guru baru misalnya kalau kekuasaan kebebasan kita ingin kebebasan masuk ke posisi kontrol ketika kita fasilitasi ini sih tapi dalam realisasinya bisa jadi kita juga pernah ya Pak ya gitu ya terus ya berbeda ini ya mengubah perilaku yang dengan memberikan yang sesuai dengan contoh kalimat di Instagram identitas seperti ini ya berbuat salah itu tidak apa-apa tidak ada manusia yang sempurna kamu Bapak Ibu sudah lagi maka berdasarkan berapa nih saya Ibu ngobrol sama dia nih ini Ibu apa yang benar dan siapa yang salah Ibu memperbaiki masalah misal yang berantem antara A dan si B kenapa nah ini masuk ke validasi tindakan yang salah kenapa kamu punya alasan kenapa berantem kamu kenapa berantem misalnya dari berantem nih sampai gotok-gotokan gitu ya ya kamu boleh mempertahankan sikap boleh kalau itu dia keluar tuh ya masa saya di ada kasih aja bu gitu ya apa terakhir menanyakan kebalikan lagi ke keyakinan sekolah aturan yang di sekolah ya Pak kalau sudah sadar tentang perilaku yang mahasiswa sama keyakinan sekolah maka dikembalikan lagi gitu ya nah coba masih ingat tidak tentang kelas kita kalau dia kasih datang saling menghormati bu saling menghargai nah nilai-nilai apakah hasil kalian sudah sesuai dengan keyakinan bu ini dari kalian oke ngomongin apa gitu bisa ada emosinya jadi kalau misalkan di tadi pelajar yang pelajar itu memang pasti tapi ternyata di semua hafal nah berarti kalau dia malas-malasan kita perlu menggali nih sebagai wali kelas kenapa tadi beda kita juga di sini bekerja sama dengan siapa berarti dalam pelaksanaan restitusi tak cuma guru sama murid jangan tidak bisa ini diselesaikan ada berdua
gitu. Sampai di dalam dirinya Fajar nih biasanya restitusi sekali selesai enggak menyelesaikan masalah anak? Enggak. Bahkan kita tuh biasanya sebelum menangani kasus anak, ada juga anak yang enggak mau terbuka dulu karena dia takut ngomong gitu ya. Takut juga dia tahu dia salah tapi enggak mau. Dia ada yang masih disembunyikan gitu ya. Terus sampai anak ini nyaman dulu deh, ya tadi masuk ke menstabilkan identitas. Baru nanti kan perubahan sikap anak juga tidak instan gitu ya. Tidak ujuk-ujuk kita hari ini restitusi, ujuk-ujuk selesai jadi anak yang lebih baik gitu, menemukan solusi. Intinya sih seperti itu. Gitu. Mangga Pak Aim. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya tadi ya, diskusinya sangat menarik. Nah, di grup sekolah itu saya sekarang mungkin kita masuk ke refleksi ya, bagian refleksi dari kegiatan hari ini. Di grup sekolah itu saya sudah mengirimkan link Jamboard ya, untuk supaya Bapak Ibu bisa mengisi refleksi dari hasil kegiatan hari ini. Apa yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, itu silakan bisa Bapak Ibu tuangkan di Jamboard ya. Jamboard ya. Bukan jenggot, bukan Jamboard. Jadi buka Bapak Ibu HP-nya atau HP. Gitu ya. Pakai WiFi. Main game tak, Pak? Main game tak? Bukan main game. Jadi di sini kami minta untuk Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa mengisi pakai sticky note ya. Bisa. Hah? atau boleh langsung anak? Mana? Ya, ini lah. Bisa nggak? Bisa kan? Cukup malah. Bisa. Main game jadi main game di kelas nih. Masya Allah, kok bisa? Masya Allah. Nggak bisa? Sudah menanyakan jam. Bisa nih saya? Bisa? Bisa. Yang link, coba link barusan yang saya kasih. Barusan link yang terakhir. Kita akan buku seperti ini, link Jamboard, Jamboard. Nah nanti di sini ya, terus kayak gini tampilannya. Jadi menyala lagi. Barusan saya ngirim nggak masuk. Oh, astagfirullah, saya ngirimnya di sukses. Pakai skin, Pak. Sudah. Saya ngirimnya di sukses pakai skin. Pantas spesifik bisa. Ya, nah, nanti Bapak Ibu tinggal ngisinya di sticky note ya. Sticky note. Nah, itu di situ. Sticky note. Tuh. Oke. Yang dari saya bisa itu kayaknya insya Allah. Bukan main game. Bisa itu? Bisa ya? Siapa namanya? Bu Aida bisa. Oke.
Ya, sedikit memberikan pandangan tentang membuat refleksi ya. Nanti dibuat refleksi itu biasanya ada salah satunya dengan teknik 4F. Tadi kira-kira apa yang Ibu Bapak pelajari gitu ya, pertanyaan 4F? Membuatkan, ya. Ya, sudah dipelajari, didapat apa, kemudian perasaannya gimana terlibat di kegiatan diskusi ini. Kemudian terakhir, ke depan Ibu Bapak dari materi yang didapat itu ingin seperti apa atau cita-citanya apa gitu ya. Oke, Mangga silahkan. Gambar di bawahnya anak panah tuh. Bawahnya lagi. Baik. Ya nanti bisa sambil berjalan aja sambil diskusi ya. Mungkin sambil nanti teman-teman mengerjakan ya. Sambil nanti teman-teman bisa sambil mengerjakan, mungkin saya tutup kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dan peran Bapak Ibu semua dalam keberlangsungan kegiatan diseminasi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terakhir kita foto bersama aja tah? Ya, kita foto bersama aja. Ya, Mangga untuk dokumentasi ya.